Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan teman-teman kalau seandainya kita punya pasangan yang tidak sesuai dengan harapan kita? Ya, begini. Kalau ada pasangan belum bisa romantis kepada istrinya, kata-katanya itu kasar terus, misalnya ya, iya Ustazah kok tahu, gitu ya. Nah, berarti kemungkinan besar pasangan kita itu belum pernah mendapatkan kata-kata yang baik dari orang tuanya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana pasangan kita mau memberi kalau ia pun tidak pernah menerima? Ya, maka cobalah bantu pasangan kita yang belum bisa berkata-kata yang baik dari dalam diri kita. Ya, jangan menyalahkan pasangan kita yang belum bisa berkata-kata baik. Kemudian kita katakan, oh gimana toh, gini-gini, nggak akan selesai masalahnya. Tapi coba kita berikan teladan yang baik. Coba kita bantu pasangan kita untuk berkata-kata yang lebih baik. Dari mana belajar? Dari kita sebagai seorang istri. Apalagi nanti gini, biasanya kalau orang-orang sudah nikah lama, dan nikah lama ya, itu biasanya pasangan itu nanti jadi kayak partner, jadi kayak apa ya, ibaratnya ada pernah nggak ibu-ibu dengar gini, kalau yang suaminya udah mulai menua ya, saya punya bayi besar Ustazah, gitu kan, bayi besar tuh gimana, maunya diladenin, ya kayak anak-anak kecil lagi, ya kalau diomongin, ya maunya gini, masya Allah, itu masya Allah ya, ladang pahala tuh untuk kita. Jadi kalau ada pasangan yang berkata kasar, bisa jadi dia belum pernah mendapatkan kata-kata yang lembut dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, tugas siapa? Mentransfer kelembutan, tugasnya kita. Ya, bagaimana kita memberikan kepada pasangan kita teladan yang baik, ya, dan subhanallah kita akan dapat merasakan hal tersebut di dalam kehidupan rumah tangga kita. Masya Allah. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, selanjutnya untuk merubah pasangan kita, di samping dengan doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga butuh ilmu, teman-teman. Ya, butuh ilmu. Jangan sampai apa yang sudah kita berikan kepada pasangan kita itu bukan didasari dari ilmu. Contoh. Kita pengennya pasangan kita berubah, ya. Kita coba untuk menasihati terus, ya. Tapi ternyata pasangannya mental, nggak mau, nasihatnya nggak masuk. Ya. Itu kira-kira seorang istri kecewa nggak? Sangat, ya. Dan banyak juga ibu-ibu yang akhirnya cerita tuh di pertanyaan-pertanyaan, Ustazah gimana caranya biar nasihat saya itu masuk pada diri suami saya? Ustazah gimana caranya ya menjadikan suami itu akhirnya mau ikut HSI? Ya, saya pernah tuh dapat pertanyaan itu tuh. Ya, tahu HSI ya? Jadi istrinya udah ikut HSI, mau maksa suaminya suruh ikut HSI. Ya, kata suaminya kamu aja ikut HSI, saya nggak usah, katanya. Terus dia kecewa. Gimana caranya biar suaminya itu sadar ikut datang kajian, gitu ya? Gimana caranya biar suamiku ikut tahsin dan bahasa Arab? Wah, itu banyak tuh istri-istri begitu. Ya, masya Allah. Begini caranya. Kita, teman-teman, catat baik-baik. Kalau mau menasehati anak kita, mau menasehati suami kita, maka penuhi dulu kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Kira-kira kebutuhan laki-laki itu apa? Kebutuhan mendasar laki-laki itu apa? Apa ibu-ibu? Matanya dulu. Visual, kan laki-laki makhluk visual. Ya, dipenuhi dulu visualnya. Evaluasi diri kita, sudahkah saya memenuhi kebutuhan dasarnya? Ya, berdandan cantik di hadapan suami saya, melayani dengan baik, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, masalah perut, itu kebutuhan dasar seorang laki-laki. Jangan sampai menasehati pasangan kita dalam kondisi suami kita lapar.
Ya, suami kita lapar. Nah, ini kok banyak yang senyum-senyum juga ya. Suami kita lapar, kemudian kita menasehatinya dari A sampai Z. Nah, kira-kira mau diterima apa enggak? Enggak. Jadi gimana Ustazah cara menasehati? Biarkan suami kita kenyang dulu, kasih makan dulu yang enak-enak, kebutuhan dasarnya dipenuhin, baru kemudian kita pakai bahasa cinta, bukan bahasa guru kepada murid. Ya, bahasa hati. Ya, kita dia yang lebih enak. Bukan bahasa lisan. Karena nasihat itu kalau disampaikan dari hati, maka sampai juga ke hati. Tapi kalau nasihat hanya disampaikan dengan lisan saja, maka akan sampai hanya di telinga. Ya, sama ketika kita mau menasihati anak-anak kita juga begitu. Lihat kebutuhan dasarnya sudah dipenuhi belum? Ya. Kalau seandainya kebutuhan dasarnya sudah dipenuhi, maka nasihatilah anak kita dari hati. Dari hati itu gimana Ustazah? Kita perbaiki dulu niat kita. Untuk apa? Ya, jangan sampai kita menasihati suami kita dengan niat, ini loh aku yang lebih benar daripada suamiku. Jangan. Ya. Jangan sampai kita menasihati anak kita karena kita marah kepada anak kita. Tapi nasihatilah anak kita karena kita sayang kepada anak kita. Nasihatilah suami kita karena kita sayang kepada suami kita. Mintalah kepada Allah agar Allah bukakan pintu hatinya. Itu nasihat dari hati ke hati. Jadi sebelum kita memberikan nasihat kepada pasangan kita, salat terlebih dahulu teman-teman. Wudu, ambil wudu, salat 2 rakaat. Ya. Salat mutlak boleh Ustazah? Boleh. Salat habis wudu boleh? Boleh. Minta sama Allah. Ya Allah, saya mau nasihatin anak saya mau nasihatin suami saya. Ya Allah, lembutkan hatinya ya Rabb. Engkau yang memegang hati anak hamba. Engkau yang memegang hati suami hamba. Ya Allah, berikanlah kepada hamba lisan yang baik. Sehingga apa yang hamba ucapkan tidak melukai hati anak-anak. Tidak melukai hati suami hamba. Ya. Kemarin teman-teman saya datang ke Jakarta hari Kamis pagi dari Yogyakarta. Sampai di Jakarta hari Kamis, Jumat mengisi kajian. Dari 2 kajian ini, ya dari 2 kajian ada ibu-ibu yang curhat ke saya habis kajian, ya mendekati saya dan berkata kepada saya, Ustazah doakan ya anak laki-laki saya bisa kembali ke rumah. Loh, kemana Bu anak laki-lakinya? Kabur dari rumah. Ya, kenapa? Mungkin dia sudah tidak lagi mau menerima nasihat saya gitu. Banyak Ustazah karena begini. Subhanallah, itu kejadian asli. Ya, real nyata seorang ibu ya menghadapi masalah anaknya pergi dari rumah. Subhanallah. Maka ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, nasihat itu perlu. Tapi kadang kalau nasihat yang kita berikan ternyata belum pas waktunya, belum pas apa yang kita ucapkan, malah justru mencederai orang yang kita beri nasihat. Ya, catat ini baik-baik. Ya, jadi kadang kita udah capek sampai berbusa-busa ya nasihatin anak gitu kan, nasihatin pasangan tapi kok ya nggak berubah-ubah gitu. Berarti ada yang salah. Ya. Apakah kita sudah beristighfar meminta ampun kepada Allah dari segala apa yang pernah kita lakukan dari dosa-dosa kita? Ya. Apakah kita sudah mengevaluasi diri kita? Ya, bagaimana sebaiknya cara untuk menasehati anak kita atau suami kita? Itu semuanya evaluasi diri kita masing-masing. Ya. Dan kalau kita sudah ta'liful qalb, sudah bisa ambil hatinya suami kita, sudah bisa ambil hati anak kita, baru kemudian ya selanjutnya adalah pendekatan yang lebih dekat lagi. Insya Allah nasihat ini akan lebih masuk teman-teman. Jadi subhanallah ya, ada seorang suami itu yang pernah curhat ke Ustadz Hanan kepada suami. Kata beliau, Ustadz tahu enggak Ustadz, saya itu bertahan di rumah tangga saya itu karena kebaikan akhlak dari istri saya. Gitu katanya, Masya Allah. Jadi beliau mempertahankan keluarganya itu karena terpesona dengan akhlak istrinya yang begitu sabar, yang begitu penyayang, yang Masya Allah ya. Saya bilang Masya Allah, laki-laki itu memang fitrahnya begitu. Ya, coba lihat Rasulullah SAW menyebut-nyebut ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Padahal Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal dunia, tapi Rasulullah tetap menyebut-nyebut kebaikannya, ya enggak? Khadijah lah yang telah memberikan anak kepada saya, gitu kan kata Rasulullah. Khadijah lah yang begini, yang menenangkan diri saya. Khadijah lah yang membantu dakwah saya di masa-masa Islam baru ada, kan gitu. Ya, yang dilihat oleh Rasulullah itu rupanya Khadijah atau akhlaknya teman-teman. Akhlaknya.
Maka jadilah kita istri-istri yang punya akhlak yang mulia. Ustazah, saya tuh udah akhlaknya mulia. Wah, berarti itu tazkiyah diri. Tapi ternyata suami belum berubah gitu ya. Berarti itu ujian teman-teman. Ya, seperti Asia sudah. Tadi fokusnya Asia di mana? Di perubahan Fir'aun atau di surga? Di surga. Maka subhanallah ya teman-teman, kita ambil alih itu. Kita minta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla berikan rumah di dalam surga ya. Subhanallah. Dan kalau kita menemui pasangan yang keras kepala, itu bukan dia tidak mau berubah, tapi egonya yang menutupi telinganya. Maka nasihat yang terbaik ya, yaitu dengan nasihat yang lebih kepada ngewongke. Tahu ngewongke nggak? Orang yang patut dihargai. Pernah nggak ketemu sama orang-orang yang kalau kita kasih penghargaan tuh malah jadi bagus gitu? Apa? Validasi. Orang yang keras kepala tuh biasanya butuh validasi. Nah, suami yang seperti itu tuh divalidasi sama kita, sama istrinya. Ya. Caranya gimana? Jangan merendahkan. Kadang seorang istri, nun sewu, maaf ya ibu-ibu, dia pengen menasihati suaminya, tapi caranya tuh justru menjatuhkan. Caranya justru merendahkan. Ya bagaimana dia mau memuliakan istrinya, mau mendengar nasihatnya, kalau kita saja tidak memuliakan suami kita sebagai seorang qawwam, seorang pemimpin dalam rumah tangga. Hati-hati ibu-ibu. Sekarang tuh banyak perempuan-perempuan, nas'alullah as-salama, yang sudah tidak lagi ingat kebaikan suaminya. Ya, bagaimana Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabatnya, kata Rasulullah SAW, aku diperlihatkan, kata Rasulullah SAW, mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita. Wanita atau laki-laki kata Rasulullah? Siapa yang mengatakan wanita? Rasulullah. Berarti kan itu benar adanya. Di neraka itu mayoritas nanti wanita. Ya Ustazah serem banget gitu ya. Tapi memang itu kenyataannya. Kemudian para sahabat bertanya, apakah wanita-wanita itu tidak beriman ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah apa? Beriman. Ya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi masalahnya wanita-wanita ini dia tidak bersyukur kepada suaminya, mengkufuri nikmat ya yang Allah berikan melalui suaminya dan tidak mengingat kebaikan suaminya. Kata Rasulullah, wahai para laki-laki. Ini kan Rasulullah yang bersabda ya. Kalau kalian sudah melakukan banyak kebaikan kepada diri seorang wanita, kepada istri-istri kalian, ya. Kemudian suatu hari istri kalian tuh melihat keburukan dari dalam diri kalian, maka istri kalian mengucapkan, aku tidak pernah melihat kebaikan sekalipun dari Anda wahai suamiku, maka merekalah calon-calon penghuni nerakanya Allah. Ya Allah. Kata mbaknya yang pakai baju pink, langsung nepuk dada. Kadang kita nggak sadar kan Bu, kalau lagi ada konflik gitu ya, gimana toh? Nggak pernah berbuat baik kepada diri saya dan anak-anak. Astagfirullahaladzim. Kata suaminya ngelus dada, berapa tahun aku bersamamu, gitu ya. Maka hati-hati dengan lisan ya akhwat. Lisan itu sesuatu yang bisa membawa kita ke dalam surganya Allah, juga bisa membawa kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari lisan-lisan yang buruk. Kita berlindung kepada Allah dari dosa-dosa, ya wabil khusus dari lisan ya, dan semoga Allah jaga lisan-lisan kita baik. Nah, teman-teman, bagaimana langkah memikat suami? Ya, 7 langkah memikat suami. Ini kayaknya kuliah umum yang cepatnya luar biasa ini ya. Ngebut ya, Masya Allah. Tapi masih bisa dipahami kan ya? Oke, Masya Allah. Yang pertama tadi udah tahu tuh. Apa tadi? Sudah saya kasih tahu. Visual, ya tampil mempesona, puaskan matanya terlebih dahulu. Yang kedua perut. Ya perut itu maksudnya puaskan kebutuhan biologisnya perutnya sebelum kita berdiskusi lebih lanjut. Yang ketiga, ya ego. Laki-laki itu teman-teman diciptakan oleh Allah dengan punya ego. Kenapa Ustazah kok punya ego? Ya karena sebagai pemimpin fitrahnya harus punya ego. Kalau pemimpin nggak punya ego, pemimpinnya tuh lemah, pemimpinnya maaf kata ya nggak bisa memutuskan sesuatu yang ada di depannya, itu bukan pemimpin yang baik ya. Makanya gini ya, ketika saya tanya ke putri saya, nak kamu pengen punya suaminya yang seperti apa? Kata putri saya, yang punya maskulin tinggi Umi. Masya Allah, ngerti juga maskulin. Bahasa Arabnya rujula. Rujula tuh kepemimpinan, nggak apa-apa, egonya bagus, tapi ego yang baik dalam soal kepemimpinan.
Maka kita sebagai seorang istri yang paham fitrahnya laki-laki itu punya ego, kalau mau memberikan masukan, bahasanya adalah, suamiku, kasihku, belahan jiwaku, bolehkah aku berkata sesuatu kepadamu, izin dulu. Nah itu kira-kira teman-teman, subhanallah. Kita nih sebagai seorang akhwat, sebagai seorang istri, kalau mau berkata itu mikir dulu atau berbicara dulu? Berbicara dulu, ya kan? Ya, padahal tadi merangkai kata dulu. Kira-kira apa nih? Dirangkai dulu gitu ya. Oh iya, izin dulu. Kalau kata suaminya, iya sayangku dek, silahkan. Oh, baru kita bicara. Kalau belum dulu deh nanti, ya sudah kita ikuti dulu. Nah itu Masya Allah ya teman-teman, perlu diterapkan memang. Ya, yang keempat adalah hindari kata-kata misalnya kita menjelek-jelekan atau langsung menuduh tanpa tabayun terlebih dahulu. Kalau ada konflik dalam rumah tangga teman-teman, perlu kita mengumpulkan bukti-bukti dulu. Kalau bukti-bukti itu sudah ada, sudah nyata, baru kemudian kita berbicara dari hati ke hati. Tapi kalau katanya kila waqal, maka tahan dulu sampai bukti itu ada, gitu ya. Baik, yang kelima adalah penggunaan kata maaf, ya, sebagai jembatan penurunan gengsi dan ego. Betul. Jadi kalau laki-laki ya teman-teman sudah marah ke istrinya, ya, ternyata Islam memberikan solusi yang indah. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah dalam hadis? Seorang istri yang baik, kata Rasulullah ya ini ya, dalam sebuah hadis, tidaklah ia bisa memejamkan mata kecuali suaminya ridho. Maka kata Rasulullah, bagi siapapun yang punya konflik dalam rumah tangga, seorang istri sebelum tidur pegang tangan suaminya. Pegang tangan suaminya, dipegang. Katakan kepada suaminya, cintaku, kasihku, belahan jiwaku. Ustazah, saya tuh nggak pernah bilang kayak gitu ke suami. Bilangnya apa? Bapak Mas. Ya mulai sekarang perbaiki komunikasi kita. Ambil tangannya, kemudian kita bilang, suamiku, kasihku, belahan jiwaku, maafkan aku. Ya, maafkan kesalahanku. Mungkin lisanku menyakitimu sehingga engkau marah kepadaku. Ya, tolong berikan maaf engkau untukku karena aku tidak bisa memejamkan mata sebelum engkau ridho. Laki-laki digituin ibu-ibu udah bahasannya apa, kelepek-kelepek. Tahu kelepek-kelepek? Ya, sudah selesai itu udah. Subhanallah teman-teman. Masalahnya selesai sebelum semuanya terpejam. Allahu Akbar. Kalau ada seorang istri suaminya ridho ketika dia tidur, aku ridho istriku kepadamu, nggak dibangunin lagi sama Allah setelah tidur, demi Allah, Allah akan berikan surga untuknya. Subhanallah. Maka yuk turunkan gengsi kita. Ya. Apa sih yang memberatkan kita meminta maaf kepada suami kita? Kan ego kita. Siapa sih yang salah? Gitu kan? Situ duluan. Kalau dua-duanya punya ego tinggi, nggak ada yang mau minta maaf, masalahnya nggak kelar-kelar. Ya. Toh kita memaafkan suami kita atau kita meminta maaf bukan berarti keberadaan kita itu tidak baik di hadapan Allah. Bukan berarti akhirnya kita hina di mata Allah. Justru dengan kita meminta maaf dan kita memaafkan, Allah akan meninggikan derajat-derajat kita. Subhanallah. Itu yang perlu kita ingat. Garis bawahi ini. Ya, karena saya tuh kadang suka gimana ya, kalau ada orang konsul gitu ya, orang konsul suami istri, ya, konsul rumah tangga, dan saya sama Ustadz Hanan tidak akan pernah insya Allah menerima konsul kalau yang datang cuma satu orang. Ya, sering kami mendapatkan istri mau konsul, ya, stop dulu, kami bilang ke admin harus bawa suaminya, ya, suami mau konsul nggak bisa, harus bawa istrinya, ya, karena kalau kita hanya mendengarkan dari satu sisi maka itu tidak adil. Ya. Pernah suatu hari teman-teman, istri bilang, Ustazah saya mau konsul zaman dulu kala. Terus datang ke rumah saya menjelek-jelekan suaminya. Akhirnya di hari lain suaminya, wah ini istriku konsul kemana nih? Ya datang ke Ustadz Hanan, jelek-jelekin istrinya. Terus kita bilang, ya udah kalian datang aja berdua, ayo sini gitu. Masya Allah, akhirnya endingnya ya. Setelah suaminya berkata kepada Ustaz Hanan, apa harapan engkau kepada istrimu? Saya tanya, apakah engkau masih mencintai suamimu? Terus ya, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Sampai hari ini Allah masih mengikatkan pernikahannya. Masya Allah, lihat teman-teman. Syaitonir rajim, musuh kita semuanya itu. Ya. Kalau lagi ada suami istri lagi konflik, dikipas-kipas. Ya.
dikipasin tuh suaminya, jelekin istrimu gitu ya. Ngipasin istrinya, jelek-jelekin suamimu, dah nggak usah ingat-ingat kebaikannya, ngapain kamu minta maaf, tambah parah ya. Makanya Masya Allah teman-teman, kita meminta maaf atau maafkan tuh bukan karena dirinya, tapi karena pengen surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang keenam teman-teman, Masya Allah ya, yang keenam adalah ingat-ingat kebaikannya ya. 7 langkah memikatati suami itu diingat-ingat kebaikannya ya. Dan balaslah kebaikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Diingat, oh alhamdulillah dulu waktu saya mau menikah belum datang laki-laki yang mau, alhamdulillah bapaknya mau sama saya. Nah itu kan kebaikan. Ingat gak ibu-ibu zaman dulu? Nah belum ada yang datang kan? Suami saya mau menerima saya apa adanya. Alhamdulillah, catat tuh baik-baik. Alhamdulillah suami saya mau nganterin anak kami ke sekolah. Itu tanda lagi kebaikan. Alhamdulillah dulu ibu saya waktu sakit pernah dirawat oleh beliau. Ya Masya Allah, itu kebaikan. Terus catat ya. Nanti dari situ kita akan paham, oh ternyata seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk pasangan masih ada kebaikan di dalamnya. Contoh Fir'aun lagi contoh. Fir'aun itu kalau ibu-ibu lihat ada kebaikan gak sih yang pernah dilakukan kepada istrinya? Apa kebaikannya? Masya Allah, betul. Masya Allah. Fir'aun yang menurut kita itu kayaknya gak ada kebaikan di dalamnya, Asanti. Tapi ternyata masih ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Memberikan izin kepada istrinya Asia untuk merawat Nabi Musa. Kan kebaikan di situ. Masya Allah. Makanya Asia bersabar ya. Dan Masya Allah itulah sosok ya istri yang mulia. Masya Allah. Baik. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, yang ketujuh adalah sentuhan. Sentuhan ini yang tadi ya, sentuhan itu dengan diambil tangannya. Jadi bukan lewat HP tok. Maafin aku ya say. Tapi harus disentuh. Ya. Rasulullah sudah mengajarkan itu, disentuh tangannya. Ya. Hadisnya kan begitu ya. Ambil tangannya. Ambil tangannya berarti disentuh tuh. Ya. Bukan cuman maafkan kesalahannya, bukan. Dan semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW teman-teman, di dalam hadis-hadis beliau yang sahih itu sebenarnya adalah untuk kita jadikan sebagai bahan pegangan kita dalam menghadapi segala problem kehidupan. Ya, sampai dalam berumah tangga itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Rasulullah SAW yang tertera di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Baik, bagaimana agar rumah tangga itu tangguh? Gimana tuh? Yang pertama, ridho dengan segala takdir Allah. Terima dulu. Mau bagaimana karakter pasangan kita terima dulu. Alhamdulillah masih ada yang mau. Alhamdulillah saya masih jadi istri. Ya. Alhamdulillah suami saya jenis kelaminnya laki-laki. Karena kalau kita tidak menerima, nolak terus nggak bersyukur sama Allah tuh berat ibu-ibu. Ya. Berapa banyak wanita zaman sekarang yang mau menikah dengan seorang laki-laki itu hanya untuk menutupi status sosialnya saja. Saya pernah jumpa Bu Sari sama seorang wanita yang curhat kepada saya. Ustadzah, alhamdulillah saya mandiri kata beliau. Saya kerja macam-macam. Beliau cerita, saya tuh pengen menikah dengan seorang laki-laki hanya untuk menutupi status sosial saja. Saya tuh malu saja kalau pulang ke rumah pas Idul Fitri mesti ditanya sama keluarga besar, udah menikah belum? Kapan menikahnya? Katanya gitu. Ya boleh nggak begitu? Maksudnya beliau intinya saya alhamdulillah udah siap. Saya tuh punya suami tuh bukan mengharapkan uang dari beliau, tapi hanya yaudah aku tuh jadi istri loh. Kalau ditanya tuh pulang status sosial, pulang ke rumah ibuku pas Idul Fitri terus ditanya udah menikah belum? Alhamdulillah sudah gitu. Katanya begitu. Masya Allah. Berarti kan ada jenis perempuan yang begini. Ya. Maka dari itu kalau suami kita itu masih mencari nafkah gitu ya, Masya Allah disyukuri dulu. Kalau suami kita masih bertanggung jawab, disyukuri dulu.
Ya, kalau suami kita pas keluar masih menundukkan pandangan, disyukuri dulu. Kalau suami kita masih mau sholat 5 waktu, zaman sekarang ibu-ibu, disyukuri dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi suami saya nggak pernah bangun malam. Tapi suami saya nggak pernah puasa Senin Kemis. Ya, yang wajib-wajib dulu. Alhamdulillah, disyukuri, diterima takdirnya, maka hati kita akan lebih lapang. Ya, itu yang pertama. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.